Ya, sore Nabil dan juga saudara, kalau misalnya berbicara soal kawasan arteri Karawang saat sore hari ini memang pantauan kami sudah lancar, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan. Memang sore hari tadi, maksud kami siang hari tadi, itu terjadi kepadatan, kemudian kemacetan yang cukup mengular akibat adanya imbas dari penerapan sistem one way. Tidak hanya itu, siang hari tadi memang kendaraan roda 2 atau pemudik motor ini memadati jalur arteri Karawang sendiri. Nah, di lokasi Simpang Jomin sendiri ini memang merupakan salah satu simpang pertemuan antara kendaraan-kendaraan yang melaju dari tol maupun non-tol. Karena imbas sistem satu arah atau one way yang berlaku pagi hari tadi di Jakarta Cikampek hingga siang, memang ada kepadatan akibat limpahan kendaraan-kendaraan yang tak bisa masuk ke tol Jakarta Cikampek. Karena memang dengan penerapan sistem one way tersebut di arteri sendiri, khususnya di arteri Purwakarta, ada 3 gerbang tol yang ditutup. Sehingga kendaraan yang ingin menuju Jakarta ataupun Bandung ini harus seterusnya melewati arteri dan akhirnya menyebabkan kemacetan, kekusutan yang ada di arteri sendiri. Karena memang adanya kemacetan di jalur arteri Purwakarta, Karawang hingga Pantura, 3 gerbang tol yang tadinya ditutup kini sudah kembali dibuka dan bisa diakses oleh para pemudik pengendara dari jalur arteri untuk masuk ke tol menuju Jakarta ataupun Bandung. 3 gerbang tol Purwakarta di antaranya adalah gerbang tol Cikopo, gerbang tol Sadang, dan Ciganea. Nah, 3 gerbang tol ini sudah dibuka sebagai salah satu rekayasa lalu lintas dari Polres Purwakarta untuk nantinya mengurai kemacetan yang ada di jalur arteri pada pagi hingga siang hari tadi. Dan memang saat ini semuanya sudah lancar, sudah tidak ada lagi kepadatan, dan tidak hanya di kota Purwakarta ataupun di Karawang dan jalur Pantura saja, rekayasa lalu lintas juga dilakukan oleh polisi di kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, adanya rekayasa lalu lintas ini ternyata diwarnai aksi protes nih saudara dan juga Nabil, di mana pengendara di jalur Pantura bypass kota Cirebon ini dalam pantauan rekan kami Maruli Habibi di kota Cirebon siang tadi, bahkan ada seorang ibu-ibu nih yang nekat melakukan protes keras dengan membanting helm sambil juga merebahkan diri di tengah padatnya arus Pantura. Wah, ibu yang emosi ini memaksa untuk tetap menyeberang arus yang tengah ditutup, Nabil dan juga saudara. Nah, ada upaya dari petugas untuk menenangkan emosi dari ibu tersebut yang justru ternyata membuatnya hingga pingsan. Akhirnya ibu tersebut harus dibawa ke klinik dokter dan kesehatan dari Polres Cirebon Kota dengan 1 unit ambulans. Dan rekayasa arus ini memang dilakukan untuk memperlancar laju kendaraan dari arah Jawa dan Jakarta yang sangat padat. Namun sepertinya memang warga lokal kurang memahami nih, sehingga imbauan dan arahan dari petugas kerap mendapatkan protes. Nah, kami juga ini memantau kalau di jalur arteri Pantura sendiri, tadi imbas dari adanya one way, penutupan gerbang-gerbang tol, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menuju ke tol, gerbang tol Purwakarta ini marah-marah, kemudian menanyakan mereka harus lewat jalur arteri seperti apa, dan yang paling meresahkan adalah mereka biasanya berhenti di tengah jalan untuk memanggil petugas. Nah, tapi di Simpang Jomin sendiri ada yang menarik nih Nabil dan juga saudara. Saya akan memperlihatkan ternyata ada partisipatif aktif dari masyarakat di kawasan Simpang Jomin sendiri yang dengan mandiri membangun satu posko pengamanan di Simpang Jomin. Dan mereka setiap harinya berjaga. Bisa dilihat sudah ada teman-teman di sini dengan duduk begitu memandangi lalu lintas di depannya, yaitu simpang arteri Jomin. Dan yang paling unik, mereka ini menggunakan pengeras suara memberitahukan imbauan-imbauan kepada para pengendara yang melalui simpang Jomin. Salah satunya ini ada seorang laki-laki menggunakan mikrofon pengeras suara, dari tadi teriak-teriak nih memberikan himbauan. Kita tanya, selamat sore. Sore, Tra. Namanya siapa, Mas? Faisal, Kak. Faisal. Dari tadi nih saya lagi laporan di situ terus mendengarkan
Faisal ini tuh seperti memberi himbauan, terus tadi mengarahkan juga nih para pemudik yang lewat Simpang Jomin. Boleh dikasih tahu ini dari kapan kamu di sini bersama teman-teman dan biasanya sehari-harinya ngapain sih? Ya kalau dari pembukaan itu dari tanggal 26, sehari-hari ya mengatur lalu lintas, membantu pihak kepolisian. Berarti ini membantu pihak kepolisian mengatur lalu lintas. Tadi kamu kan memberikan imbauan, apa sih yang biasanya kamu omongin? Ya paling jangan menyeberang di depan posko kami karena di depan posko kami ini rawan kecelakaan Kak. Laka lantas mengarahkan muter arah di sana, terus menyeberangkan ibu-ibu ataupun masyarakat yang mau menyeberang gitu Kak. Oke, berarti memang kamu sendiri melihat ya di Simpang Jomin ini tuh rawan kecelakaan karena juga ini persimpangan, kendaraan juga banyak yang melaju cepat, akhirnya kamu mengarahkan. Tapi semenjak kamu mengarahkan, kamu melihat gak sih ada kemudian pemudik yang terbantu ataupun tidak ada kejadian kecelakaan nih di Simpang Jomin? Ada yang merasa terbantu juga gara-gara apa misalnya ada kami di sini jadi enak gitu, nggak ada laka lantas. Kemarin belum ada kami terjadi laka lantas di sini ya Kak. Sering terjadi laka lantas kemarin aja. Nah ini sistem berjaganya gimana? Apa kamu emang 24 jam nih di sini terus akhirnya memantau laju lalu lintas di depan kamu dan akhirnya kamu juga memberikan imbauan terus menerus nih? Kami sistemnya di shift Pak, di shift, di rolling pergantian sekali 24 jam berapa orang gitu. Oke, ini yang menarik ada Mbak-mbak juga nih. Halo Mbak, selamat sore. Siapa namanya? Siti Fitria. Siapa? Siti Fitria. Siapa? Siti Fitria. Siti Fitria. Nah, Siti kamu kan di sini akhirnya bersama teman-teman nih. Kamu tugasnya ngapain sih? Ini menjaga posko ini biar bersih. Terus kalau ada yang kecelakaan ngebantu. Nah, kamu di sini akhirnya apa sih perasaan kamu kan juga pasti akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Lebaran, kemudian pasti berkumpul sama keluarga. Nah, kamu harus tugas nih di tempat ini. Itu kenapa sih? Apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal seperti ini? Ya. Gak tahu. Oke deh, terima kasih ya Siti ya. Semoga ini tetap semangat nih untuk mengingatkan para pemudik supaya nanti mereka bisa sampai ke kampung halaman dengan aman. Nah, ini yang menarik saya pengen denger sih sebenarnya apa imbauan yang dikasih tahu ataupun yang sering disuarakan oleh Faisal. Coba Faisal, boleh kamu kasih tahu ke pengemudi nih biasanya kayak gimana nih kalimatnya? Roda 2 laju kiri, perhatikan kendaraan di depan Anda demi keselamatan bersama. Jika ingin berputar arah, tidak jauh dari posko kami, 100 meter ada putaran arah. Lebih selamat di sana. Terima kasih. Kalau ada yang bandel, ini kan di Simpang Jomin sendiri ya, kalau misalnya saudara bisa lihat, boleh Bang Herman diperlihatkan. Nah, ini masyarakat sendiri yang memasang adanya satu penutup jalan seperti ini lewat. Jadi orang-orang yang mau lewat atau nyebrang sembarangan ini nggak boleh karena memang jalurnya ketika ramai lancar, kendaraan sedang melaju cepat, ini berbahaya dan memang mereka tadi menyebutkan kalau banyak sendiri masyarakat yang sering nyebrang sembarangan. Akhirnya tadi seperti Faisal ini juga menyuarakan nih, ayo yang mau nyebrang nggak boleh. Nah saya tanya lagi ke Faisal, kalau ada yang bandel nyebrang biasanya kamu ngapain? Paling mengarahkan, mengasih tahu gitu Kak. Paling mengarahkan biar tidak berputar balik di depan kami Pak gitu. Oke, berarti mengarahkan. Kemudian nih selama kamu bertugas ada nggak yang pemudik bandel terus malah marah-marah ke kamu? Sejauh ini sampai mau selesai posko alhamdulillah tidak ada, malah mereka mungkin kesadaran tersendiri. Oke, nah ini terakhir mungkin kan ini adalah salah satu upaya ya buat bantu teman-teman yang sedang mudik, masyarakat yang mudik biar aman. Apa sih harapan kamu ngelihat ini kan akhirnya juga boleh ya mudik. Kemudian Simpang Jomin jadi ramai banget nih sama pemudik. Apa sih harapannya di Lebaran tahun ini? Ya kalau saya nggak mengharapkan sih Kak, paling saya minta untuk para pemudik berhati-hati jaga kesehatannya karena 2 tahun ini COVID melanda Indonesia, tidak bisa mudik. Sekarang bisa mudik. Mungkin saya juga pernah merasakan seperti itu Kak. Rasanya rindu kampung halaman, orang tua gitu. Nah, luar biasa sekali Faisal dan teman-teman. Terima kasih Bapak semua sehat selalu. Selamat kembali bertugas. Sukses juga buat Bapak. Waduh, sukses SCTP katanya.
Nah itu dia, memang semoga semakin banyak nih Faisal di pos pengamanan lokasi lainnya. Semoga ini juga menjadi salah satu inspirasi ya dari wilayah-wilayah lainnya supaya pengawalan mudik juga lebih aman, lebih nyaman, dan semua orang bisa merasakan euforia Lebaran tahun ini yang lebih meriah. Baik, Nabil kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Priscil.